para sahabat di Mata Bijaksana. Kemarin adalah Hari Kemerdekaan Indonesia. Tepatnya pada tanggal 17 Agustus. Kalau kita maknai angka 178, itu tiada lain 1 dan 7 itu 8. Kemudian bulannya Agustus. Berarti ini ada 2 angka 8. 2 angka 8 ini bisa dimaknai sebagai 8 sebagai alam semesta, Wano Agung, 8 sebagai alam semesta kecil atau diri kita. Sesungguhnya kita dan alam semesta itu adalah satu adanya. Kenapa? Karena diri kita ini berasal dari atau memiliki unsur-unsur yang sama dengan alam semesta. Tubuh kita itu terdiri dari unsur tanah, unsur air, unsur api, unsur udara, dan unsur kosong. Dan itu semua berasal dari alam semesta. Tulang dan otot-otot yang keras itu adalah perwujudan dari bumi atau tanah. Kemudian semua zat cair yang ada di dalam tubuh kita, apakah itu darah, apakah itu cairan-cairan, seperti juga ada keringat, juga ada hampir 72% tubuh kita terdiri dari cairan. Itu. Kemudian juga ada unsur api yang memberikan unsur panas, suhu, ya, yang mengontrol suhu di dalam tubuh kita. Kemudian tentunya ada unsur angin, oksigen, yang mengisi tubuh kita. Kemudian di setiap ruang kosong itu, di setiap sel itu ada ruang kosong yang diisi dengan kekosongan. Nah, apa yang dapat kita petik dari kejadian pandemi yang berkepanjangan ini? Kalau kita berpikir secara ekonomi, kalau kita berpikir secara material, ini adalah suatu keterpurukan, ya, di mana pikiran kita dipenuhi dengan kekhawatiran tentang masa depan. Apakah hari esok, apakah minggu depan, apakah bulan depan, apakah tahun depan. Kalau kita ikuti pikiran kita yang penuh kekhawatiran ini akan memunculkan kegelisahan, kecemasan. Nah, ini akan memberikan dampak buruk pada tubuh kita. Bahkan banyak
orang yang tidak mampu menolong dirinya atau menyelamatkan diri dari keterpurukan ini, sehingga mereka banyak yang meninggal. Sisi negatifnya itu dari pandemi yang ada saat ini. Tetapi dalam kekosongan kita ini, mari kita melihat sisi positif dari kejadian yang sudah berlangsung hampir 2 tahun ini. Ketahuilah secara spiritual, kalau kita lihat dari kacamata Tuhan, sebenarnya saat ini Tuhan sedang memproses alam semesta yang merupakan hasil ciptaan beliau, yang harus beliau pelihara. Kalau kita jujur ke belakang, apa yang dilakukan oleh umat manusia di seluruh dunia adalah manusia tidak bijaksana dalam menggunakan alam semesta ini. Alam ini digunakan hanya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pikiran, hasrat-hasrat pikiran, keinginan-keinginan pikiran. Sehingga yang muncul adalah kerakusan. Ingin memiliki yang lebih. Dan inilah jadinya tatanan kehidupan atau tatanan alam semesta tidak lagi seimbang. Ketidakseimbangan inilah yang merusak elemen-elemen dasar yang membentuk alam semesta ini. Unsur tanah misalnya sudah tidak difungsikan sesuai dengan fungsi awal. Air sudah tidak seperti yang diharapkan lagi. Demikian juga suhu bumi sudah berubah akibat penggunaan alam semesta yang tidak sesuai dengan takarannya. Banyak orang yang beranggapan bahwa Tuhan sedang marah. Tapi sesungguhnya Tuhan tidak pernah marah. Tuhan melakukan ini justru karena beliau sangat menyayangi kita. Karena Tuhan itu Maha Pengasih. Maka mari gunakan hati kita untuk memahami apa yang disampaikan saat ini. Sesungguhnya kita hidup tidak membutuhkan banyak hal. Makanan misalnya, kita makan paling 2 atau 3 piring sehari. Minum paling 4 sampai 5 atau 6 gelas sehari. Hanya itu sebenarnya kebutuhan tubuh kita. Tetapi kita makan berlebihan, minum berlebihan. Bahkan yang kita minum bukan yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Kita memakan
makanan yang sesungguhnya tidak dibutuhkan oleh tubuh kita. Demikian juga dalam berpikir. Kita terlalu berpikir tentang masa depan. Kita mengkhawatirkan masa depan. Kita menyesali masa lalu. Kita lupa untuk menikmati saat ini, hari ini, yang sesungguhnya harus kita rayakan, yang seharusnya kita syukuri. Coba lihat ke belakang. Kita tidak pernah bersyukur. Kita hanya mengejar, dan kita berharap masa depan kita menjadi lebih baik. Lalu apa yang terjadi? Maka di hari ini saya ingin mengajak para pemirsa di Mata Bijak Channel ini, mari mulai saat ini kita belajar untuk berpikir bijak, memikirkan hal yang sederhana. Bagaimana saya bisa makan esok 2 atau 3 kali? Bagaimana saya bisa memenuhi kebutuhan makan dan minum untuk esok? Ya, karena sesungguhnya kita tidak membutuhkan banyak hal. Coba mulai hitung. Apa yang kita makan, berapa banyak makanan, apa yang kita minum, berapa banyak minuman, ya. Kebutuhan-kebutuhan lain misalnya. Kemarin kita terlalu boros menggunakan listrik, kemarin kita terlalu boros menggunakan air, dan yang lain-lainnya kita gunakan berlebihan. Nah, sesungguhnya Tuhan memberikan virus corona kepada kita ini agar kita kembali sadar, ya, sadar akan diri, apa kebutuhan kita, apa saja yang perlu kita lakukan dari hari ke hari. Kemudian kita akan saksikan hasilnya. Ya, ini pertemuan pertama kita. Besok kita akan lanjutkan lagi. Ya, ingat, ini adalah untuk pelajaran untuk hati dan jiwa kita, bukan pikiran. Karena pikiran kita saat ini sudah tidak mampu lagi berpikir, maka jangan berpikir dengan pikiran, dengan otak lagi. Mari kita berpikir dengan hati. Agar kedepannya kita bisa berpikir bijak, berkata bijak, berperilaku bijak. Salam bijak. Saya Kadek Siwambara. Sampai jumpa.